Cek 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 cek. Assalamualaikum Budaya. Waalaikumsalam, Bapak. Salam. Waalaikumsalam. Oke, sambil menunggu, kita tunggu 5 menit lagi aja ya. Boleh banget, Ya. Pak. Untuk Bapak Ibu semua, teman-teman semua, adik-adik semua yang ada di Zoom ini, di rename dengan nama lengkap underscore prodinya ya. Kita mulai pukul 1:10 saja. Kita tunggu 2 menit lagi aja. Izin Bu Dea sama Bu Fitri, dosen juga ada yang mau ikut sambil melihat. Oh, iya, Saya boleh. Boleh, Pak. Nggak masalah. coba absen dulu Jan. Untuk tim IT dan tim akademiknya sudah muncul belum Jan? Untuk di tim IT di kita, alhamdulillah sudah pada hadir Pak. Tadi udah ada Pak Zul, Hmm. Pak Agi, Ibnu, mau Pak Opi, Pak Taufik, Pak Agung, Pak Gilang. Alhamdulillah ya udah pada ada. 1 menit lagi aja kita mulai. Oh iya, daftar hadir. Nah, saya kirim dulu daftar hadirnya. Udah ya, Bu Fitri izin kita mulai aja ya untuk mempercepat waktu. Siap. Boleh, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillah hari ini sesi kedua untuk praktek atau sosialisasi tentang sistem yang baru yang ada di UNUIM dengan kolaborasi dengan platform Sevima ya. Hari ini kita akan melakukan praktek untuk sosialisasi KRS. Nah, di sini ada Ibu Dea ya, Bu Dea sama Bu Fitri selaku tutor untuk pelatihan nanti. Terima kasih juga kepada dosen yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa melihat seperti apa sistem baru yang ada di UNWIM, baik nanti dari sistem yang ada di mahasiswanya ataupun yang ada di dosennya. Mungkin untuk dosen jadwalnya hari Sabtu,
Tapi nggak apa-apa hari ini Bu Fitri jadi dosen juga pengen lihat, pengen pantau kayak gitu. Nah, eh, di sini sudah ada tim IT dari pertanian, eh, Pak Fauzan, Pak Ijul, sama Pak Agi siap untuk kolaborasi dan mungkin ada informasi juga bahwa ada tambahan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis hari ini. Jadi dipadatkan Bu Dea. Mungkin di sini ada mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Bisnis juga yang ikut. Nah, mungkin itu saja pembukaan dari saya. Untuk mahasiswa, mohon kameranya diaktifkan dan standby terus untuk menggunakan laptop ataupun PC. Karena jika menggunakan HP mungkin ada sedikit yang berbeda antara tampilan gitu. Jadi jika bisa menggunakan laptop ataupun PC. Ya, mungkin itu dari saya sebagai pengantar. Mangga waktu dan tempat Bu Dea kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman ya mungkin ya untuk mahasiswa. Jadi benar untuk agenda kita pada siang hari ini adalah terkait paparan dan sosialisasi untuk mahasiswa dalam nanti dari teman-teman mungkin target utamanya adalah untuk pengambilan KRS melalui Siakat Close Savima platform ya, rekan-rekan. Jadi nanti untuk paparannya ini akan dibantu oleh yang pertama nanti Mas Adam secara materi, kemudian nanti secara teknis akan dibantu oleh Mbak Fitri atau Kak Fitri. Nanti bebas ya dari teman-teman mau memanggil Mbak atau Kak, boleh banget. Nah, nantinya ketika memang dalam sesi paparan maupun sosialisasi teknis, ketika nanti dari teman-teman mahasiswa ini ada kendala, nanti boleh disampaikannya by chat terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi nanti akan ada dari tim Safiman juga yang akan membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman di kolom chat seperti itu. Dan untuk mempersingkat waktu juga, mungkin bisa langsung kita mulai ya. Untuk yang pertama kita dengarkan dulu untuk terkait materinya dengan Mas Adam. Untuk Mas Adam, apakah sudah siap? Siap, Mbak Dea? Oke, untuk waktu dan tempat dipersilahkan Mas Adam untuk segera dimulai. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dea untuk pembukaannya. Izin kami lanjutkan paparan untuk rekan-rekan mahasiswa. Sini izin kami share screen terlebih dahulu. Mungkin bisa di ACC untuk share screen-nya. Silakan Pak Adam. Nah, Ya, baik, terima kasih. Izin kami lanjutkan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Di sini kita akan menjelaskan sedikit gambaran tentang apa itu SIAKA dan apa itu yang bisa dilakukan mahasiswa di SIAKAT ini. Nah, apa itu SIAKAT Cloud? SIAKAT Cloud di sini adalah sebuah sistem informasi berbasis penyimpanan cloud ini yang biasanya digunakan untuk mengelola data administrasi perguruan tinggi, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kemudian tujuan di sini pertama, mahasiswanya itu bisa mengakses SIAKAT itu kapan saja dan dimanapun tidak ada batasan dan diakses ini secara online dan real time. Nah, kita lanjut ke fitur apa saja sih yang bisa diakses oleh mahasiswa nantinya. Pertama ada fitur KRS. Nah, KRS ini tentunya mahasiswa itu bisa melihat data kelas dan mata kuliah mana saja yang bisa saya ambil dan nantinya bisa dilakukan proses diajukan oleh mahasiswa. Kemudian ada juga fitur konsultasi online. Konsultasi ini antara mahasiswa dengan dosen wali atau bisa disebut dosen pembimbing akademik. Kemudian juga ada notifikasi jadwal, ini jadwal perkuliahan, dan juga ketika ada perubahan jadwal, di sini nanti mahasiswa juga akan mendapatkan notifikasinya. Kemudian ada KS. Nah, KS ini bagian yang penting juga untuk mahasiswa karena mahasiswa ini bisa melihat hasil akhir nilai perkuliahannya. Selanjutnya ada pembayaran tagihan. Di sini mahasiswa bisa melakukan proses pembayaran tagihan. Kemudian juga mahasiswa ini bisa mengajukan data tugas akhir dengan syarat tertentu. Seperti itu. Kemudian timeline-nya ini seperti apa sih proses yang dilakukan mahasiswa di SIAKAT ini? Yang pertama,
ketika di perguruan tinggi ada proses yang mewajibkan membayarkan tagihan terlebih dahulu sebelum melakukan proses KRS, nah nantinya mahasiswa ini perlu membayarkan tagihan sebelum dia bisa melakukan proses pengajuan KRS. Kemudian ketika proses pembayaran ini selesai, mahasiswa itu bisa melakukan proses pemilihan data KRS. Kemudian jika sudah valid dilakukan pemilihan, mereka bisa melakukan proses pengajuan. Nah, setelah itu nantinya mahasiswa dapat melakukan konsultasi dengan dosen wali mengenai data pengambilan KRS tersebut. Kemudian juga bisa melihat jadwal sesuai KRS yang sudah diambil untuk di awal semester, seperti itu. Kemudian saat periode perkuliahan, mahasiswa ini bisa apa saja? Yang pertama, mahasiswa itu bisa melihat data presensi kehadiran di kelas kuliahnya. Kemudian mahasiswa juga bisa mengajukan proposal maupun data tugas akhir sesuai dengan regulasi perguruan tinggi. Kemudian juga dalam proses pengajuan maupun dalam proses pengerjaan tugas akhir, mahasiswa ini bisa melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing. Kemudian hal yang paling penting adalah melihat nilai yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Ya, sekian dari paparan saya untuk fitur dan tampilan alur mahasiswa. Bisa dilanjutkan oleh rekan kami, Mbak Fitri. Oke, siap. Terima kasih untuk Mas Adam dan juga Mbak Dea ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Bentar. Oke, tadi sudah sampai di fitur ya rekan-rekan ya. Ini untuk share screen saya apakah sudah tampil ya? Sebentar. Baik, untuk selanjutnya yaitu rekan-rekan, mungkin sebelum kita ke demo ya, nanti itu dari rekan-rekan harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, kemudian ketika login, nanti dari rekan-rekan Unwim gitu ya, untuk URL-nya bisa diakses melalui menu app.unwim.ac.id. Nah, kemudian untuk username-nya itu bisa menggunakan NIM, kemudian password-nya pakai tanggal lahir, yang mana formatnya adalah tahun, kemudian bulan, baru diikuti tanggal. Oke, silakan rekan-rekan untuk dicoba login. Menggunakan URL, izin saya bantu kopas mungkin ya. Oke, silakan rekan-rekan untuk dicoba login menggunakan URL tersebut. Jadi kalau misalkan ada kendala, boleh diinfokan melalui chat dengan mencantumkan NIM-nya. Jadi nanti biar bisa kami bantu cek ya. Bisa diakses setiap saat. Baik, teman-teman ya. Jadi adik-adik kalau misalkan ada yang sudah di depan komputer, login di website app.unwim.ac.id, masukkan NPM dan passwordnya menggunakan tahun, bulan, tanggal. Nah itu Bu, mohon izin Bu, atas nama Lingga ada yang report Bu. Oke, baik. Coba kita bantu cek ya Pak ya, sebentar. Nah itu dibantu dengan Mbak Dea ya Pak ya. Kalau ada yang sudah bisa login, mohon report langsung ya di sound ya. Jadi supaya langsung praktek yuk.
Mungkin yang bisa login pakai reaction aja kali ya Pak ya, biar Itu ndak nyepam. Ha-ah. reaction aja. Nanti kalau misalkan yang kendala boleh diinfokan NIM-nya langsung ya, rekan-rekan Tuh. mahasiswa ya, biar bisa langsung dicek sama Mbak Dea dan juga saya, gitu. Oh, siap, siap. Sebagai informasi juga rekan-rekan kalau misalkan dari rekan-rekan yang sudah berhasil login, nanti akan diarahkan untuk verifikasi email, di mana nanti ketika email yang sudah diverifikasi, teman-teman bisa login langsung menggunakan email tanpa harus menggunakan username dan juga password. Tapi selain itu, nanti selain verifikasi, teman-teman diarahkan untuk melakukan update password ya. Harapannya passwordnya itu sudah tidak menggunakan password default. Takutnya nanti ada teman-temannya yang jahil, terus coba-coba untuk masuk ke akunnya rekan-rekan sekalian. Seperti itu. Oke, sambil menunggu rekan-rekan mencoba login gitu ya, izin saya bantu cek juga dari chat. Ya. Teman-teman, kalau misalkan yang sudah berhasil login, tidak perlu untuk mencantumkan NIM ke chat. Cukup yang bisa login itu menggunakan reaction saja. Seperti itu supaya dari teman-teman yang terkendala itu tidak tertimbun dengan chat-chat yang sudah teman-teman berikan. Sekali lagi, yang tidak bisa login atas nama Vina boleh dicantumkan NIM-nya ya teman-teman. Jadi bukan konfirmasi saya tidak bisa login, tapi harus pakai NIM-nya gitu. Kemudian izin informasi ya rekan-rekan, kalau misalkan dari mahasiswa sudah bisa melakukan verifikasi email untuk loginnya menggunakan email saja, jadi tidak perlu lagi mencoba pakai username sama password supaya lebih mudah juga. Jadi pakai email itu sekali klik kemudian pilih email yang sudah diverifikasi maka nanti akan otomatis masuk ke Sevima platformnya. Gitu. Oke, untuk yang baru gabung ya, untuk Firman silahkan untuk masuk dengan URL yang sudah dikirimkan sebelumnya. Sebentar saya izin kirimkan kembali ya rekan-rekan barangkali yang barusan join. Untuk yang baru join, silahkan membuka app.unwim.ac.id. Kemudian untuk login pertama kali itu menggunakan username, kemudian passwordnya menggunakan tanggal lahir dengan format tahun, bulan, kemudian hari. Nah, ketika sudah berhasil login, kemudian rekan-rekan melakukan verifikasi email. Nah, untuk verifikasi email, kalau misalkan sudah berhasil, akan diarahkan update password. Nah, ketika sudah diverifikasi, rekan-rekan harus loginnya alangkah lebih baiknya pakai Google saja supaya tidak ribet-ribet pakai username sama password seperti itu. Kemudian yang terkendala login bisa mencantumkan NIM-nya agar bisa kita cek. Rekan-rekan izin menginformasikan juga kalau misalkan dari rekan-rekan sudah berhasil menautkan emailnya, sudah diverifikasi, untuk loginnya sekali lagi pakai email yang sudah diverifikasi tadi ya. Supaya nanti untuk menggunakan passwordnya yang pakai tanggal lahir itu sudah tidak berlaku. Artinya teman-teman login menggunakan Google atau email saja gitu.
Ibu, mohon maaf, kalau misalkan emailnya sudah tidak bisa menerima pesan masuk, itu bisa diganti nggak ya, Bu? Soalnya nggak bisa verif email. Terima kasih. Oke, bisa. Mungkin emailnya bisa di-send ke chat ya, Wulandari ya, biar kita Iya, bantu update. Mm-mm. siap Bu. Di sini ya Bu, email yang terbarunya di-share. Oke, siap. Mohon maaf Bu, punya saya juga sama, nggak bisa verifikasi ke email. Oke, yang misalkan sudah full emailnya ingin diganti, boleh untuk dicantumkan di kolom chat ya, supaya kita coba bantu update. Kemudian untuk yang sudah verifikasi, sekali lagi, yang sudah verifikasi email, itu loginnya menggunakan Google saja, seperti itu. Izin bertanya, Kak, Oke, boleh. untuk verifikasi emailnya belum masuk, Kak. Oke, emailnya sudah dipastikan aktif kan? Sudah. Coba dicek di spam mungkin. Dicek berulang-ulang di refresh, tapi tidak ada notifikasi, Kak. Kak, Oke, izin sebentar. bertanya, boleh? Iya, gimana? Kak, izin bertanya, kan itu kan udah sertifikasi. Nah, emailnya tuh udah ada notifikasinya. Berarti itu ada email akun pengguna dan password itu sesuai kita aja masuk emailnya dan passwordnya. Kalau misalkan sudah berhasil verifikasi, nanti untuk loginnya menggunakan Google saja, tanpa menggunakan username sama password ya. Email yang digunakan adalah email yang digunakan verifikasi. Oke, Izin Kak, mau ya. nanya. Ini teh kan verifikasinya udah masuk di email tuh, kita teh klik gitu. Nah, diarahinnya tuh untuk buat kata sandi baru, itu teh gimana? Oke, kalau untuk update password itu memang kita arahkan. Kenapa? Karena kan untuk default passwordnya itu menggunakan tanggal lahir. Nah, kalau misalkan nanti tidak diupdate, takutnya ada rekan-rekan sesama mahasiswa itu mencoba untuk masuk. Jadi diupdate saja sesuai yang Anda hafalkan. Nanti kalau misalkan untuk loginnya menggunakan password yang terbaru. Cuman kalau misalkan boleh kita sarankan itu untuk masuk menggunakan email yang sudah tertaut saja supaya tidak perlu masuk lagi username sama password seperti itu. Ya, terima kasih Kak. Oke, Kak, izin bertanya, oke, silahkan. kan setelah terverifikasi kita kan diajukan buat mengganti sandi baru. Nah, si sandi lamanya tuh sudah dimasukkan tapi tidak tepat. Itu bagaimana? Oke, gini ya Mbak, kalau misalkan sandinya yang terbaru itu sudah diupdate, nah dipastikan untuk loginnya, kalau misalkan ingin menggunakan username dan juga password, itu pakai sandi yang diupdate lagi, gitu. Tapi alangkah lebih baiknya loginnya menggunakan Google saja, menggunakan email yang sudah tertaut. Menurut kata, ya yang perlu di download ya sih. Ya, karena nanti itu dia download itu karena ayo no. Ah, iya, Gus. Mana kemana? Iya. Hah? Kita nu mana ya nih Kang? Kita nu mana ya, Isa? Eh, iya. Bro, naon tadi mana? Nu mana? Mana nu tadi Punten rada ngaraan dimiwat. tadi mana? Hah? Permisi yang tidak berkepentingan untuk bicara boleh langsung di-mute ya, rekan-rekan ya. Assalamualaikum, izin bertanya, Bu.
Oke, boleh. Ini saya nggak masuk aja ya email verifikasinya. Sudah Eh, masuk itunya, tapi saya cek di Gmailnya nggak ada aja. Itu gimana, Bu? oke, kalau misalkan dicek di spam ada gak, Bu? Sudah tidak ada juga sama. Oke, coba diabaikan dulu aja ya Bu ya mungkin untuk yang verifikasinya. Jadi langsung ke update password aja, nanti loginnya menggunakan password yang terbaru. Oh, Gitu. oke, oke. Siap. Oke, untuk rekan-rekan yang verifikasinya masih terkendala mungkin bisa diabaikan dulu untuk verifikasinya sementara untuk loginnya menggunakan username dan juga password yang sudah terupdate jika passwordnya sudah diupdate. Gitu aja ya. Karena kalau kita cek ini di chat sangat banyak ya yang mungkin gagal login tapi ketika kita cek itu sudah berhasil login. Kak, kalau password defaultnya yang dulu apa ya Kak? Tanggal lahir apa gimana? Oke, untuk password defaultnya itu menggunakan tanggal lahir, formatnya adalah tahun, kemudian bulan, kemudian tanggal. Kalau udah sertifikasi wajib harus ganti sandi ya Kak? Iya, wajib untuk keamanan ya. Nanti untuk loginnya menggunakan password yang terbaru. Passwordnya bebas Kak? Sesuai yang ini ya, yang Anda hafalkan biasanya atau bebas. Izin bertanya, Mbak. Iya, Punya saya sudah dicoba masuk username tapi nggak bisa login, gimana ya? oke. Sudah sudah konfirmasi NIM-nya di chat kah? Udah ada di kolom. Oke, sebentar nunggu antrian ya. Ini Oh iya, karena masih cukup banyak ya. atas nama Abdul Aziz sama Kurniawan Susilo, Mbak. Oke, siap. Ya, makasih banyak ya. Siap. Assalamualaikum. Tambahan mungkin Bunda ya. Jadi sebelum verifikasi pastikan email yang ada di web app Unwim sesuai dengan ada yang di gateway-nya. Takutnya ada yang berbeda gitu. Jadi pastikan sama email yang ada di eh, default loginnya Unwim dengan yang ada di gawai kita. Misalkan mau loginnya di laptop ataupun loginnya di HP ataupun di PC harus sama gitu, Bu. Ya. Kak, kalau sandi Iya, defaultnya betul. tahun, bulan, sama tanggal ya Kak? Tapi sandi tidak tepat Kak. Jadi Oke, passwordnya izin apa? menambahkan ya teman-teman, rekan-rekan dari Unwim. Jadi, ketika nanti teman-teman mencoba untuk akses pertama kali di Siakatnya, bisa dipastikan dulu sebelumnya belum pernah login sama sekali. Jika belum pernah login sama sekali, username yang diinputkan adalah NIM-nya atau NPM, kemudian passwordnya adalah tanggal lahir dengan urutannya adalah tahun, bulan, dan juga tanggal. Nah, nantinya ketika dari rekan-rekan sudah bisa berhasil login, itu akan diarahkan untuk ke verifikasi email. Ketika verifikasi emailnya itu sudah berhasil, untuk login selanjutnya itu bisa langsung menggunakan akun Gmail-nya masing-masing ya rekan-rekan ya. Jadi bukan menginputkan kembali untuk username dan password di awal yang menggunakan tanggal lahir. Karena sebenarnya ketika nanti rekan-rekan untuk memverifikasi email itu juga akan diarahkan untuk memperbarui kata sandi. Jadi kata sandinya atau passwordnya yang digunakan adalah sesuai yang rekan-rekan inputkan di paling akhir ketika rekan-rekan sudah selesai untuk memverifikasi email itu tadi. Seperti itu dulu ya. Nanti coba diperhatikan terlebih dahulu karena sebenarnya ketika saat ini kami cek banyak dari rekan-rekan ini yang sudah berhasil login dan sudah terverifikasi emailnya. Jadi bisa dilanjutkan untuk loginnya menggunakan emailnya terlebih dahulu. Seperti itu dulu ya tambahannya.
Izin Bu, ini sudah masuk kode OTP-nya. Selanjutnya bagaimana Bu? Oke, langsung diverifikasi aja ya Pak ya. Iya baik. Heeh. Baik rekan-rekan, mungkin saya izin lanjut terlebih dahulu untuk pemaparan materinya. Untuk login mungkin nanti bisa di skip dulu verifikasinya kalau memang terkendala untuk melakukan verifikasi, jadi bisa diupdate password sementara. Nah nanti untuk loginnya menggunakan password yang sudah terupdate gitu dulu, sesuai dengan informasi yang sudah disampaikan oleh Mbak Dea sebelumnya gitu. Nah nanti kalau misalkan kita hanya sesi ini cuman login aja, nanti kita tidak sampai goals-nya untuk memaparkan pelatihan mahasiswa kali ini. Oke, seperti itu dulu ya. Baik, untuk selanjutnya, nah setelah login, barangkali rekan-rekan yang sudah berhasil login, untuk tampilannya seperti apa, nanti akan tentu saya kasih tahu ya untuk demonya. Nah, sementara ini di sini saya memberitahu bagaimana tampilannya kurang lebih di Sevima platform gitu. Nah, untuk pertama kali nanti rekan-rekan harus memvalidasi terlebih dahulu untuk biodata mahasiswa dari rekan-rekan masing-masing. Jadi nanti untuk biodata rekan-rekan, misal nih ada agama atau status nikah atau suatu data yang perlu diupdate, silakan diupdate. Kemudian kalau misalkan ada data yang tidak bisa diupdate seperti nama, NIM, jenis kelamin, dan lainnya, ada 7 data. Nah, data tersebut itu perlu diupdate melalui admin. Kenapa? Karena untuk data-data yang tidak bisa diupdate ini adalah data-data pokok yang perlu dilaporkan ke PD Dikti, gitu, sehingga perlu divalidasi oleh pihak admin terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian nanti bayar tagihannya. Jadi kalau misalkan dari rekan-rekan dari Sevima Platform itu sudah bisa melakukan pembayaran tagihan secara online. Namun untuk saat ini sementara untuk pembayarannya itu pakai sistem yang lama terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan sudah membayar dengan cara yang lama, silakan konfirmasi ke bagian keuangan supaya nanti dilunaskan oleh bagian keuangan. Seperti itu. Nah, untuk tampilan bayar tagihannya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti sistemnya seperti checkout di e-commerce, teman-teman. Jadi tinggal dicentang, kemudian pilih nanti channel banknya apa. Kemudian untuk KRS mahasiswa. Nah, ini paling krusial ya rekan-rekan karena KRS mahasiswa ini adalah di periode awal biasanya untuk pengambilan mata kuliah yang telah disepakati oleh rekan-rekan. Nah, untuk KRS mahasiswa ini nanti rekan-rekan bisa milih kira-kira kelasnya itu kelas yang mana saja. Ketika sudah di KRS, nanti teman-teman bisa lakukan ajukan KRS supaya bisa divalidasi oleh pembimbing akademik. Kemudian untuk jadwal perkuliahan, nah kira-kira tampilannya seperti ini nanti ada di dashboardnya. Jadi nanti teman-teman tahu kira-kira hari ini apakah ada perkuliahan yang akan dimulai gitu ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan. Nah nanti untuk jadwal perkuliahannya, kalau misalkan dari rekan-rekan masih belum tampil, biasanya itu karena KRS-nya masih belum divalidasi. Seperti itu. Kemudian untuk KHS, nah nanti dari setiap akun rekan-rekan juga bisa melakukan cetak KHS ya. Jadi nanti harapannya untuk rekan-rekan KHS-nya bisa langsung cetak dari via online gitu. Nah, untuk KHS-nya kurang lebih tampilannya seperti ini. Kemudian nanti dari sisi mahasiswa juga bisa melakukan pengajuan proposal dan juga tugas akhir. Jadi nanti mulai dari pengajuan judul, kemudian menunggu untuk mendapatkan dosen pembimbing, semuanya sudah terakomodir di Sevima platform gitu. Kemudian nanti juga ada bimbingan. Jadi untuk bimbingan proposal dan juga TA, ini nanti juga ada dari Sevima platform, nanti tinggal rekan-rekan itu mengajukan dulu apakah memang mau bimbingan misalkan di tanggal tertentu, nanti tinggal disetujuin oleh dosen pembimbingnya masing-masing. Kemudian dari rekan-rekan juga bisa melakukan pengajuan yudisium. Nah, sebetulnya kalau pengajuan yudisium ini nanti lebih ke melengkapi syaratnya aja. Kira-kira nanti harus upload file apa saja untuk menjadi peserta yudisium. Kemudian ketika yudisium nanti rekan-rekan tinggal menunggu saja divalidasi untuk syarat-syarat yudisium oleh admin. Oke, mungkin untuk tampilannya itu dulu. Langsung saja saya izin demo menggunakan sistem demonya Sevima karena supaya data yang ada di Unwim itu tidak digunakan pelatihan saat ini supaya tidak rusak ya datanya ya. Jadi saya izin untuk pakai sistem demonya Sevima. Oke. Nah, untuk tampilannya rekan-rekan, nanti akan seperti ini.
Jadi kalau misalkan dari rekan-rekan sudah berhasil untuk login, itu yang pertama akan dibawa ke beranda terlebih dahulu. Nah, mungkin sebelum ke beranda, silakan dari rekan-rekan untuk melakukan validasi data mahasiswa terlebih dahulu. Nah, untuk validasinya silakan untuk klik di paling pojok kanan, kemudian ada icon drop down, kemudian klik data mahasiswa. Nah, ketika di data mahasiswa di sini, silahkan untuk rekan-rekan melengkapi untuk biodata yang perlu diupdate dan perlu dilengkapi. Untuk data-data yang tidak bisa diupdate, misalkan nanti itu ada nama ibu, kemudian data-data pokok lainnya. Nah, nanti silakan untuk konfirmasi ke bagian admin supaya divalidasi terlebih dahulu. Nah, sebagai informasi juga, sebetulnya data mahasiswa ini bisa diupdate kapanpun. Jadi ini sebagai informasi aja agar segera diupdate. Utamanya email sama nomor HP, karena kenapa? Nanti ada hubungannya ketika pembayaran. Tapi untuk saat ini, untuk pembayaran yang di Unwil masih menggunakan pembayaran yang tata cara yang lama gitu. Tapi alangkah lebih baiknya biodatanya diisikan secara lengkap. Kemudian untuk foto di sini ya rekan-rekan. Jadi untuk foto di sini maksimal 1 MB. Nah, foto di sini saya rasa rekan-rekan sudah ini ya sudah paham kalau misalkan foto harus menggunakan yang formal karena nantinya akan digunakan ketika mencetak KTM gitu ya. Jadi usahakan jangan foto yang pakai non formal seperti foto dengan kucing atau foto dengan gaya-gaya tertentu gitu ya. Jadi harusnya baiknya normal. Nah, untuk biodata seperti itu mungkin lanjut ke dashboard ya. Untuk di dashboard itu tampilannya ada beberapa section. Jadi untuk section yang paling atas seperti ini. Nah, untuk section yang paling atas nanti akan mengetahui gitu ya untuk IPS dan juga IPK-nya. Nah, kalau misalkan di awal periode biasanya IPS-nya masih 0 wajar karena memang belum ada nilainya gitu. Jadi tidak perlu khawatir. Seperti itu. Kemudian di sini ada section jadwal kuliah ya di sini. Jadi untuk jadwal kuliah di sini adalah jadwal kelas yang sudah divalidasi. Jadi jadwal kelas yang KRS-nya teman-teman sudah divalidasi oleh pembimbing akademik. Nanti akan tampil kira-kira hari ini ada kelas apa saja gitu. Kemudian nanti dari teman-teman juga bisa melihat gitu ya rentang waktu misalkan seminggu ke depan itu ada kelas apa saja juga boleh. Nah, ini misalkan pilih beberapa hari gitu. Nah, nanti bisa diterapkan. Oke. Kemudian nanti kalau misalkan dari rekan-rekan di sini bisa melihat juga di opsi lainnya. Teman-teman bisa lihat siapa aja teman-teman yang ada di kelas teman-teman gitu ya. Misalkan, oh saya satu kelas sama siapa aja itu bisa dilihat di sini. Kemudian ada juga teman-teman bisa lihat daftar sesi. Nah, di daftar sesi ini artinya di setiap sesi di suatu kelas tersebut itu teman-teman apakah sudah dilakukan presensi gitu ya. Nah, nanti yang melakukan presensi adalah dosen. Nanti kalau misalkan di sini presensinya sudah hadir, berarti artinya teman-teman sudah dipresensikan. Atau kalau misalkan selain hadir, izin, sakit, atau alfa nanti juga akan kelihatan di sini. Kalau misalkan strip, artinya teman-teman masih belum dilakukan presensi oleh dosennya. Seperti itu. Oke, kemudian itu tadi jadwal kuliah gitu ya. Nah, nanti teman-teman selanjutnya di section yang paling kanan ada total tagihan. Nah, untuk pembayaran tagihan itu bisa melalui 2 menu. Bisa melalui beranda di sini dengan klik bayar sekarang atau bisa ke menu profile kemudian tagihan mahasiswa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kira-kira tagihan apa saja yang masih belum lunas gitu. Kalau misalkan belum lunas, silakan nanti kalau misalkan untuk pembayarannya saat ini itu masih menggunakan pembayaran lama. Sehingga kalau misalkan dari rekan-rekan sudah membayar, mohon konfirmasi ke bagian keuangan supaya dilunaskan dengan bagian keuangan. Seperti itu. Itu untuk pembayaran. Tapi untuk tampilan di Sevima platform itu akan seperti ini, seperti check out di e-commerce. Seperti itu. Kemudian untuk KRS. Nah, KRS ini ada di menu mana gitu ya? KRS ada di menu akademik, kemudian pengisian kartu rencana studi. Nah, di sini untuk KRS-nya sebentar. Saya coba setting dulu supaya KRS-nya bisa tampil. Nah, untuk KRS nanti itu akan tampilannya seperti ini, teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan tahu teman-teman di semester berapa, kemudian nanti periodenya ada di periode 24 genap, kemudian statusnya masih belum diajukan. Gitu. Nah, untuk pilih kelasnya, silakan untuk teman-teman klik pilih kelas di sini, kemudian centang kelas yang ingin diambil. Gitu.
Kemudian ketika sudah dipilih, selanjutnya adalah teman-teman harus melakukan simpan KRS. Oke, ini dipilih, kemudian klik simpan KRS. Nah, kalau sudah sampai simpan KRS, masih ada satu step lagi untuk di KRS gitu ya. Jadi tidak cukup untuk menyimpan, karena kalau menyimpan KRS ini sifatnya seperti draft saja. Jadi harus melakukan ajukan KRS gitu. Jadi ketika sudah fix semuanya, silahkan diklik ajukan KRS. Nah, kemudian ketika diajukan ngapain lagi? Nah, kemudian kalau misalkan sudah selesai diajukan, teman-teman harus ngapain? Teman-teman harus menunggu kalau misalkan KRS sudah divalidasi oleh pembimbing akademik. Seperti itu. Nah, ini kondisinya kalau misalkan sudah diajukan, statusnya sudah diajukan. Nah, sebentar, coba saya validasi dulu KRS-nya, nanti tampilannya seperti apa. Oke. Oke, jadi kalau misalkan KRS-nya yang sudah divalidasi, nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Jadi KRS telah divalidasi dan statusnya sudah divalidasi. Artinya teman-teman sudah siap mengikuti perkuliahan. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan dari teman-teman butuh melihat untuk riwayat KRS-nya, boleh ke menu akademik, kemudian riwayat KRS. Nah, di sini nanti teman-teman bisa mengakses gitu ya, untuk KRS-nya itu apa saja gitu. Nah, untuk jadwal yang belum muncul ini kemungkinan dari admin yang belum disetting. Nah, untuk melakukan cetak untuk KRS itu nanti di sini ada pilih cetak KRS seperti itu. Nah, kemudian untuk konsultasi KRS, misalkan ya, teman-teman ingin masih ragu nih, ingin konsultasi sama PA. Nah, bisa diklik di sini untuk konsultasi KRS. Meskipun tadi di bagian pengisian KRS juga sebetulnya ada ya konsultasi KRS ya. Jadi nanti bisa mengirimkan pesan gitu, misalkan, selamat pagi Pak Bu, apakah boleh saya menemui atau membuat janjian untuk bimbingan seperti itu. Nah, itu untuk KRS. Kemudian kalau misalkan bimbingan gitu ya, teman-teman bimbingan juga bisa mengajukan sebetulnya. Untuk bimbingan itu ada di menu tingkat akhir, kemudian konsultasi. Nah, di sini teman-teman bisa mengajukan kira-kira mau bimbingan KRS di tanggal berapa gitu. Nah, ketika di sini sudah dibuat, contoh ya, di sini tanggal 6 Maret, diskusi KRS misalkan seperti itu. Nah, nanti dari sisi dosen pembimbing kita itu akan ada notifikasi ya, bahwasanya ada konsultasi pembimbing yang diajukan oleh mahasiswa. Nah, nanti untuk yang bisa memulai sesinya, jadi ini nanti bisa daring ya, teman-teman. Kalau misalkan dari sisi dosen sudah memulai, di sini nanti akan ada icon untuk memulai meeting. Jadi teman-teman tinggal join saja. Itu untuk bimbingan yang KRS. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah di daftar proposal. Jadi untuk di daftar proposal sama tugas akhir sebetulnya itu kurang lebih sama teman-teman. Jadi kalau di proposal ini kita bisa mengajukan klik tambah untuk mengajukan. Misal tanggal pengajuannya tanggal saat ini ya. Untuk di proposal kalian bisa mengajukan beberapa kali atau lebih dari satu kali. Jadi kalau di proposal itu bisa mengajukan judul lebih dari satu kali gitu. Ini contoh aja. Kemudian kalau ada pertanyaan loh, abstrak kok harus diisi gitu ya. Kalau misalkan abstrak biasanya kan itu diisikan di paling akhir ya, biasanya di proposal. Nah, itu boleh diisi strip atau nanti dikasih keterangan akan diupdate nantinya, misal seperti itu. Dengan catatan nanti teman-teman juga akan mengupdate abstraknya.
Oke, nah ini tidak diperbolehkan karena memang sebelumnya sudah ada yang disetujui. Tapi untuk mekanismenya nanti teman-teman kalau misalkan sudah menambahkan datanya, tampilannya akan seperti ini. Ketika teman-teman sudah berhasil menambahkan data proposal, nanti teman-teman menunggu di-assign dosen pembimbingnya dari siapa, menunggu tentu dari admin. Nah, ketika dosen pembimbingnya sudah tampil nih, sudah tahu. Nah, teman-teman bisa melakukan bimbingan proposal di menu bimbingan proposal. Jadi di sini, karena ini statusnya sudah disetujui ya, harusnya ini nanti itu ada klik tambah. Di sebentar, coba saya edit dulu dari sisi admin ya teman-teman ya. Oke, nanti karena ini datanya sudah terreferensi ya, nanti di sini itu akan ada klik tambah teman-teman. Jadi kalau misalkan dari rekan-rekan itu belum disetujui, nanti akan ada button tambah untuk menambahkan bimbingan. Jadi nanti untuk bimbingannya sama, tinggal ditambahkan, kemudian menunggu untuk dosen pembimbingnya itu approve, baru nanti teman-teman bisa melakukan meeting di sini, gitu untuk bimbingan proposal. Kemudian nanti teman-teman tugasnya itu adalah melengkapi syarat ujian. Jadi nanti teman-teman bisa langsung edit gitu ya. Dari sini syarat ujiannya itu dilengkapin, kemudian nunggu divalidasi oleh admin, lalu teman-teman nunggu lagi nih kira-kira dapat jadwal ujiannya itu kapan gitu. Nah, untuk melihat jadwal ujian itu ada di menu di sini. Kemudian untuk jadwal ujian ini nanti juga bisa secara online gitu ya. Kemudian nanti untuk nilai ujiannya itu bisa dilihat di sini. Ini nilai dari penguji, sedangkan untuk nilai akumulasi semuanya itu bisa dilihat di sini untuk nilai akhirnya dari dosen pembimbing. Itu untuk proposal. Kemudian untuk yang daftar tugas akhir ya teman-teman. Jadi nanti daftar tugas akhir, kalau misalkan proposalnya sudah disetujuin, akan otomatis daftar tugas akhirnya ini sudah ada. Jadi teman-teman tidak perlu lagi mengajukan. Tinggal melanjutkan aja dengan klik detail. Nanti untuk bimbingan dan jadwal ujiannya itu sama. Mekanismenya seperti proposal gitu. Hanya saja di sini untuk nilainya itu nanti akan ada akumulasinya. Jadi dinilai akhir di sini adalah akumulasi nilai dari penguji maupun pembimbing. Seperti itu. Itu untuk yang tingkat akhir. Kemudian selanjutnya itu ada di yudisium. Nah, nanti di yudisium silakan ke menu tingkat akhir, kemudian pengajuan yudisium. Nah, di sini ketika melakukan upload syarat yudisium ada di menu sekali lagi tingkat akhir, kemudian pengajuan yudisium. Nanti teman-teman tinggal choose file, kemudian simpan syarat. Nah, untuk validasinya menunggu dari sisi admin. Jadi sudah teman-teman kewajibannya hanya melengkapi yudisium syarat-syaratnya saja. Oke, kemudian ini yang paling akhir ya teman-teman. Jadi teman-teman pasti kalau misalkan di penghujung periode itu pasti kepo ya sama nilai-nilainya. Nah teman-teman itu bisa ke menu akademik nilai mahasiswa. Di mana di nilai mahasiswa ini nanti teman-teman akan tahu gitu ya. Kira-kira per komposisinya saya dapat berapa. Oh saya kuis kemarin dinilai sama dosennya 80 misalkan seperti itu. Kemudian UASnya saya dapat nilai 90. Nah nanti total akhirnya itu ada 90-an misalkan seperti itu ada di menu sekali lagi akademik nilai mahasiswa. Nah, sebagai informasi juga teman-teman, sebelum teman-teman dapat mengakses nilai gitu ya, teman-teman wajib untuk mengisikan kuesioner dosen. Jadi teman-teman tinggal klik aja di sini, hijau-hijau di sini, nanti teman-teman tinggal mengisikan dengan klik belum diisi. Oke, nah nanti akan bisa diisikan ketika settingannya sudah dibuka oleh admin. Gitu. Nah, itu untuk nilai mahasiswa per komposisi seperti ini tampilannya. Kemudian untuk KHS gimana? Untuk KHS di menu hasil studi, kemudian kartu hasil studi. Nah, di KHS di sini juga sama. Sebetulnya dari teman-teman harus mengisikan kuesioner dosen terlebih dahulu, baru bisa melihat angkanya. Nah, kalau di KHS di sini itu lebih ke nilai huruf ya, karena kan KHS ya beda sama yang nilai tadi. Jadi di KHS ini teman-teman akan dapat melihat nilai hurufnya teman-teman. Gitu. Oke, nah untuk sesi kali ini mungkin sudah selesai. Apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa? Silakan.
Mangga dia kan Bu izin bertanya Ibu, Oke, boleh, silakan. tidak bisa login Ibu, mohon izin Ibu. Oke, tidak bisa loginnya ini seperti apa ya? Salah password, salah password. Boleh dicantumkan. Ibu, saya juga nggak bisa login dari tadi. Udah Oke, dicantumkan. baik, satu persatu ya rekan-rekan ya. Jadi untuk yang tadi sebelumnya yang nanya, untuk passwordnya sudah diupdate kah? Passwordnya belum Bu. Belum diupdate. Kalau Iya. saya udah di-update, Bu, tapi belum masuk. Oke, satu-satu ya, sebentar. Untuk yang sebelumnya tadi gimana passwordnya belum diupdate? Untuk verifikasi emailnya sudah kah? Verifikasi email juga belum Ibu, karena Oke, tidak bisa berarti login. loginnya pakai NIM, kemudian pakai tahun tanggal lahir dengan format tahun, Iya, kemudian bulan sama hari. iya betul. Tetap tidak bisa Ibu. Oke, bisa diinfokan NIM-nya di chat mungkin. Baik Bu. Untuk teman-teman yang lainnya, kalau misalkan verifikasinya boleh di skip terlebih dahulu. Jadi nanti diupdate passwordnya. Ketika passwordnya sudah diupdate, teman-teman wajib menggunakan username dan juga password yang sudah terupdate ya teman-teman. Jadi bukan pakai sandi default lagi. Seperti itu. Bu izin bertanya, Oke. di saya channel pembayarannya belum tidak aktif. Oh, iya Bu, untuk yang pembayaran itu memang masih belum aktif. Kalau dari Sevima jadi nanti pembayarannya pakai mekanisme yang lama ya Bu ya. Nanti kalau misalkan sudah lunas, dikonfirmasi ke bagian keuangan supaya nanti di bagian keuangannya itu melunaskan. Gitu. Mohon maaf Bu, mau nanya, kalau pengisian KRS itu Oke. bisa dari sekarang? Untuk ngeset KRS, bentar. Untuk ngeset KRS ya. Iya Bu, untuk ngisinya, untuk pengajuan. Oke, sebentar saya cek dulu ya. Mungkin bisa dibantu dari operator Unwim. Untuk KRS-nya ini start kapan ya Pak ya? Izin jawab Bu. Kalau untuk di kita ada Mm-mm. ada yang berbeda-beda sih. Kalau untuk di Fakultas Pertanian mulai tanggal 3 sampai tanggal 9 Bu. Oke, mungkin untuk KRS nanti akan dibantu diinfokan dari admin ya rekan-rekannya. Cuman kita di sini itu menyampaikan bagaimana caranya KRS gitu. Jadi nanti untuk waktu KRS pasti diumumkan oleh bagian admin gitu. Bu Tapi izin kalau sekarang bertanya. belum bisa ya Bu ya? Itu bisa dikonfirmasi ke admin ya, rekan-rekan ya. Apakah sudah dibuka untuk KRS-nya atau belum? Seperti itu. Oh ya. Dan Bu izin ya izin Bu ya. bertanya. Izin juga untuk yang informasi yang untuk kendala nanti untuk Fakultas Pertanian akan kita share Google Form. Jadi mahasiswa yang mengalami kendala untuk login nanti mengisi Google Form tersebut yang nanti sama kita dibantu. Terima kasih. Oke, itu Bu untuk izin tambahannya ya bertanya. rekan-rekan ya. Jadi untuk yang pertanian nanti di list di Excel nanti dari admin yang bantu untuk melakukan reset password. Bu, izin bertanya. Oke, silakan. Yang izin bertanya tadi dulu. Saya dosen pembimbing akademiknya belum ada, Bu. Oke, nanti dosen pembimbing akademik itu diberikan oleh admin. Jadi boleh nanti dikonfirmasi di admin terkait ya. Oke. Izin bertanya, mungkin Oke. kepada admin pertanian, kalau Mm-mm. untuk yang semester 8 apakah mesti KRS atau tidak ya? Terima Nah, kasih. untuk yang bisa menjawab KRS, sekali lagi rekan-rekan, nanti itu dari admin gitu. Karena kita hanya mendeliver bagaimana caranya untuk KRS, seperti itu. Jawab Bu, untuk yang semester 8 melakukan kontrak KRS juga di tugas akhir. Oke. Sekali lagi ya rekan-rekan, untuk yang KRS itu nanti boleh dikonfirmasi di admin. Mungkin untuk admin yang join di sini boleh mewakili kira-kira KRS dari yang semester 8 ini apakah sudah dibuka atau belum ya Bapak Ibu ya? Baik Bu, barusan Pak Agi Dahtiar itu selaku kabak akademiknya Bu sudah menjelaskan barusan. Oke, harusnya nanti kalau misalkan KRS-nya sudah dibuka pasti diinfokan ke rekan-rekan mahasiswa ya Pak ya? Kalau bagi mahasiswa yang sudah
lunasi pembayaran pasti otomatis bisa. Contohnya ada beberapa mahasiswa juga yang sudah saya cek ternyata bisa gitu. Itu sih Bu. Oke. Ya, seperti itu ya rekan-rekan yang disampaikan oleh Pak Koswara tadi. Oke, ada pertanyaan lainnya lagi terkait teknis mungkin ya. Bertanya kalau buat pengisian kartu ujian itu tadi teh ke mana ya? KRS kah maksudnya? Bukan kartu ujian kalau ujian UTS atau ujian akhir semester. Oke. Itu untuk yang kartu ujian itu nanti akan terbit ketika waktu UTS dan juga UAS ya. Gitu. Jadi nunggu sesi UTS dan juga UAS. Seperti itu. Jadwal akademik atau ke tingkat akhir. Lihat jadwal ujiannya. Ke akademik. Jadi nanti di akademik. Bu izin bertanya, Oke. ini teh udah diganti sandinya teh tapi tetap nggak bisa. Loginnya sudah verifikasi email. Sudah. Nah, kalau sudah verifikasi email, loginnya pakai email aja ya. Baik. Oke. Terima kasih, Pak. Bu, saya udah pernah nyobain pakai eh, verifikasi pakai email tapi nggak bisa masuk juga ya. Yang nggak bisa masuk apanya ya, Mas? Verifikasinya kah? Ya, verifikasinya masih eh, ke ininya ke akunnya nggak masuk terus ke Maksudnya, emailnya. email verifikasinya nggak masuk di kotak masuk email. Ya, Emailnya sudah dipastikan itu benar dan aktif. masih aktif cuman nggak masuk terus, gagal terus. Oke, mungkin diabaikan dulu untuk verifikasinya. Coba menggunakan username sama password. Kalau misalkan udah terupdate, pakai password yang terupdate. Oh iya iya. Oke. Makasih Bu. Ibu, mohon maaf izin bertanya. Silakan. Ini kan saya mahasiswa akuntansi dari Ekstri Dharma yang masuknya reguler sore, Bu. Mm-mm. Nah, saya kan udah masuk si akad yang baru. Tadi udah verifikasi email juga, udah berhasil. Terus saya udah masuk ke beranda si akad ini. Di situ kan ada semesternya, keterangan saya semester berapanya itu ada. Mm-mm. Nah, tapi di sini di si akad ini saya tercatatnya masih semester 4, Bu. Padahal dari kemarin-kemarin saya sudah mengikuti perkuliahan itu sampai semester 6 Oh, dan oke. mau magang gitu. Tapi di si Oh, akad ini masih di semester 4. Apa belum terupdate kah atau gimana ya, Bu? oke. Baik, Mbak. Jadi kalau misalkan ada data yang masih kurang, boleh konfirmasi ke Prodi ya, Mbak ya. Nanti biar di cross check apakah memang belum terupdate atau bagaimana untuk datanya gitu ya. Oh, jadi langsung hubungi ke Prodi aja ya, Bu? Heeh, betul. Untuk nomor Prodinya, Ibu, Nah, untuk nomor boleh. Prodinya mungkin nanti dibantu oleh admin yang join di sini ya. Baik, ini Ibu Tiara ya? Iya, Pak. Yang STI Tridharma. Nanti bisa report ke Pak Heri. Kalau enggak ke Pak Ahmad. Nanti bisa datang ke kampus yang Turangga aja, Bu Tiara. Oh, jadi konfirmasinya langsung ke kampus Turangga aja, nanti dibicarakan sama Pak Heri, Pak. Ya, betul. Jadi nanti di custom untuk semester yang saat ini. Ya istilahnya di-update lah. Tuh ya. Oh, baik. Terima kasih, Pak, Bu.
Ibu ini masih belum bisa. Oke, belum bisanya seperti apa ya? Lingga Jadi udah joinnya di pakai mana? email Lingga joinnya di mana? Itu di HP atau di mana? di HP, Pak. Enggak, Ini udah pakai email tapi masih passwordnya itu ya masih itu nggak Lingga bisa, gini Lingga. tidak Izin sesuai. jawab ya untuk Lingga ini. Lingga kan tadi udah login pakai Google ya, pakai Gmail. Nah, sesuai yang Ya, tadi Pak. instruksi saya aja. Jadi loginnya diklik itu lagi, nggak usah pakai user pakai password lagi ya. Halo Lingga, Ya, Pak. Ini juga udah pakai email tapi yang tadi udah kata saya diklik Google-nya itu loh, Oh, ya. ya bentar, Pak. Nanti kalau misalnya masih belum bisa, ke saya aja langsung ya, jangan di sini. Kan tadi udah ya. Iya, Pak. Oke, sip ya. Oke, ada pertanyaan lagi mengenai teknis untuk sosialisasi mahasiswa ini, rekan-rekan? Izin bertanya, boleh? Oke, boleh. Saya Silakan. Firman. Ini saya tadi melihat tampilannya, kemudian ada yang akademik, kemudian ada pengisian KRS. Lalu di situ ada menu kurikulum mahasiswa. Iya. Setelah saya klik, itu ada tampilan kurikulum yang sudah dicentang. Mm-mm. Semester 1 sampai sampai akhir. Mm-mm. Ada yang sudah kami Ambil. ya ambil, tapi Iya. belum dicentang. Oh, gitu. Itu gimana? Oke, Apa jadi gimana? kalau misalkan yang dicentang di kurikulum mahasiswa itu memang sesuai kurikulum yang diikuti oleh setiap mahasiswa ya. Nah, kemudian kalau untuk kurikulum yang sudah mata kuliah yang sudah dicentang, artinya mata kuliah itu sudah diikuti dan juga lulus. Nah, tapi kalau misalkan ada mata kuliah nih yang harusnya saya rasa ini sudah pernah diambil dan juga lulus, tapi kok belum kecentang. Nah, itu boleh dikonfirmasi ke prodi ya, Pak ya. Karena nanti prodi yang tahu kira-kira emang datanya masih belum diupdate atau seperti apa gitu. Ya. Baik. Siap. Oh Ibu ya. izin bertanya. Berarti terus nggak satu lagi. Heeh. Ini yang kalau misalkan mengambilnya dari sini kan ya itunya apa KRS-nya. Kalau KRS-nya ambilnya di menu akademik pengisian kartu Ah, rencana studi. iya. Itu kan tampilan yang di Zoom ini kan kita masih kosong nih. Nah, Mm-mm. itu ngambilnya dari mana? Oke, nanti itu disiapkan oleh admin, Pak. Kemungkinan kelasnya masih Oh, belum gitu. dibuat. Iya. Oh, ya siap. Oke, Terima siap. kasih. Iya. Makasih. Ada Izin pertanyaan bertanya, lagi? Bu. Izin bertanya, Bu. Izin. Oke, salah satu mungkin Eh, duluan. ini saya kan pas apa login email, kebetulan email saya yang dulu tercantum itu sudah penuh sekarang. Saya mau ganti email, barusan sudah diganti ke email yang baru. Cuman untuk verifikasi di email yang lama itu emailnya nggak muncul-muncul, Bu. Apakah itu terpengaruh dari emailnya yang penuh apa bagaimana, Bu? Kalau selama emailnya yang baru ini sudah diupdate dan juga aktif, harusnya sudah masuk. Cuman untuk sementara ini supaya mbaknya yang bisa masuk ke Siakat, boleh pakai username, pakai NIM, kemudian password yang sudah terupdate tadi, pakai itu dulu. Verifikasinya dicoba setelah pelatihan ini mungkin ya. Yang terupdate ya, Bu. Kan tadi kan diarahkan untuk update password. Nah, pakai username NIM, kemudian pakai password yang sudah diupdate. Oh iya iya, saya coba dulu ya, Bu. Izin bertanya, Bu. Oke. Gini, Bu, untuk tunggakan pembayaran, apakah sesuai sama yang di aplikasi si Akad, apa gimana, Bu? Oke, untuk pembayaran itu bisa konfirmasi ke keuangan terlebih dahulu ya. Karena kemungkinan masih ada data yang belum diupdate atau seperti apa gitu. Oh, ya, berarti belum 100% sesuai sama yang di si Akad ya, Bu, untuk tagihan Iya, pembayarannya. betul. Oh iya, iya, iya. Ya, terima kasih, Bu, informasinya. Siap. Oke, ada lagi mungkin selain login ya, teman-teman. Jadi untuk teknis mengenai role mahasiswa ini, gitu. Mungkin ada pertanyaan mumpung di sini
masih berjalan untuk pelatihannya? Oke, baik. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini, izin saya cukupkan ya rekan-rekan mahasiswa dari Unwim ya. Mungkin apakah ada tambahan dari perwakilan Unwim dari admin tadi, Bapak? Enggak, Ya, kalau dari saya Fauzan, untuk silakan mahasiswa yang Jan. masih terkendala, untuk linknya sudah saya share ya. Jadi apabila ada kendala nanti langsung isi share aja dengan jelas ya. Nanti mas saya dibantu. Terima kasih. Itu aja, Bu. Mohon maaf, Oke, boleh siap. tanya satu lagi. Baik, silakan. Ini untuk Ini satu pertanyaan aja ya teman-teman ya. Habis ini dicukupkan. Oke, ya, silakan. ini terkait hasil studi, coba-coba Mm-mm, cek nilai, mm-mm. ternyata ada beberapa yang berubah nilainya. Nah, itu Oh, kenapa ya? oke. Kalau misalkan ada nilai yang tidak sesuai, kemudian mata kuliah yang harusnya sudah pernah diambil tapi kok masih belum tercatat terambil, nah itu boleh konfirmasi ke prodi karena mungkin masih penyesuaian ke sistem baru ya, takutnya untuk datanya masih belum 100% untuk terupdate gitu. Oh ya, mungkin Mm-mm, belum masuk semua ya. Soalnya iya. kalau nilainya berkurang kan ini Iya. ya apa? Heeh. Hmm. Paham. Oke, Oke, terima siap. kasih. Terima kasih kembali. Baik, untuk pertemuan kali ini saya izin tutup rekan-rekan dari Unwim. Semoga untuk pengimplementasian di sistem baru ini bisa berjalan dengan lancar dan juga teman-teman bisa melakukan perkuliahan dengan maksimal. Untuk yang masih terkendala, tadi sesuai arahan dengan tim IT dari Unwim ya, rekan-rekan. Saya mohon maaf mewakili tim Sevima kalau misalkan ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Untuk itu, terima kasih. Izin saya tutup. Sehat selalu dan bahagia selalu. Assalamualaikum. Salam Waalaikumsalam. Izin sejahtera. foto-foto dulu, Bu. Oh, Bagus boleh. banget. Nah, Silakan. silakan Boleh. kameranya diaktifkan ya, Oke, adik-adik semua, boleh on cam. mahasiswa-mahasiswinya. Yuk. Yang belum absen, jangan lupa absen. Ya. Sok sekarang dibuka dulu kameranya. Ojan, mau minta tolong, Jan. Oke, siap. Tanya. Yuk, semuanya kamera jangan diaktifkan. Yuk, dikasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, siap. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga, 1, 2, 3. Oke. Slide keempat, 1, 2, 3. Oke. Slide kelima, 1, 2, 3. Oke. Slide ke-6, 1, 2, 3. Oke. Slide ke-7, 1, 2, 3. Oke. Slide ke-8, 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 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 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, selesai, Pak. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Terima kasih Ibu Fitri, Ibu Dea, dan Oke, siap, Bapak Ibu Pak. semua. Selamat menjalankan proses KRS-nya ya, Bapak Ibu semua. Mangga bisa di live. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.